Stop makan sekarang. Banyak lansia tidak sadar bahwa sayur yang selama ini dianggap sehat justru dayam-dayam membebani ginjal dan memicu asam urat kronis. Hanya dengan menghindari 6 jenis sayur tertentu, ginjal lansia bisa tetap bekerja stabil, bahkan di usia 70 tahun ke atas. Banyak orang tidak percaya perubahan ini bisa terasa cepat. Padahal, dengan cara yang benar, tubuh bisa terasa jauh lebih ringan hanya dalam hitungan minggu. Bagaimana mungkin sayur yang setiap hari kita masak di dapur justru membuat ginjal bekerja lebih keras dan nyeri sendi makin sering kambuh? Banyak yang mengeluh kepada saya, "Dok, saya sudah makan sayur setiap hari, sudah menghindari daging, tapi kok asam urat saya tetap tinggi dan kaki masih sering bengkak?" Dan jawaban saya hampir selalu sama. Hari ini saya akan bongkar satu persatu rahasia di balik sayur-sayur yang perlu Bapak dan Ibu waspadai, agar ginjal tetap terlindungi dan nyeri asam urat tidak terus menghantui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Para pejuang kesehatan yang saya cintai. Semoga hari ini tubuh terasa lebih ringan, sendi tidak terlalu nyeri, dan hati selalu dipenuhi rasa syukur. Dimanapun Bapak dan Ibu berada, baik di kampung, di kota, maupun di sudut rumah yang sederhana. Saya doakan semoga selalu berada dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk lebih dalam dan membahas satu persatu sayur yang diam-diam bisa memberatkan ginjal dan memicu asam urat, saya mohon dengan penuh hormat, silakan tekan tombol suka dan berlangganan agar semakin banyak lansia yang mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Ketik angka 1 di kolom komentar dan tuliskan asal kota atau daerah Bapak dan Ibu. Saya ingin menyapa dan mendoakan satu persatu para pendengar setia yang sedang berjuang menjaga kesehatan hari ini. Sebelum kita membahas daftar sayur yang perlu diwaspadai, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak sebuah kisah nyata yang sangat membekas di hati saya. Pada suatu pagi yang mendung, seorang bapak datang ke ruang praktik dengan langkah yang sangat pelan. Punggungnya sedikit membungkuk, wajahnya pucat, dan pergelangan kakinya tampak bengkak. Namanya Pak Sumarno, usia 69 tahun, berasal dari Klaten. Saya persilakan beliau duduk dan minum air hangat agar napasnya lebih tenang. Dengan suara lirih, beliau mulai bercerita. Sejak pensiun, beliau merasa sudah hidup sangat disiplin. Setiap hari, makan sayur, jarang sekali menyentuh daging, dan hampir tidak pernah minum minuman manis. Namun anehnya, asam uratnya justru sering kambuh. Kaki terasa panas, lutut nyeri di malam hari, dan pagi hari tubuh seperti kaku digerakkan. Dengan mata yang berkah-kokoka beliau berkata, "Dok, saya takut ginjal saya rusak, padahal saya sudah makan sayur terus." Lalu beliau mengeluarkan catatan kecil berisi menu hariannya. Hampir setiap hari ada bayam, kangkung, dan daun singkong. Semua direbus lama agar terasa empuk dan aman menurut beliau. Saya tidak langsung menyalahkan, saya ajak beliau mengingat kembali. Sudah berapa lama kebiasaan itu dilakukan? Ternyata lebih dari 15 tahun. Dari situlah saya mulai melihat benang merahnya. Bukan karena beliau kurang sayur, tetapi karena ada jenis sayur tertentu yang jika dikonsumsi terus-menerus, terutama pada usia lanjut, bisa membebani ginjal dan memicu penumpukan asam urat. Nah, dari kisah Pak Sumarno ini, Bapak dan Ibu bisa mulai merasakan bahwa masalahnya seringkali bukan pada niat yang salah, tetapi pada pilihan yang keliru. Sebentar lagi saya akan mulai membahas satu persatu sayur yang perlu diwaspadai, dimulai dari yang paling sering dianggap aman, padahal diam-diam paling sering menjadi sumber masalah. Bapak dan Ibu, sayur pertama yang perlu kita waspadai adalah bayam. Selama ini, bayam dikenal sebagai sayur penambah darah dan sering direkomendasikan untuk kesehatan. Namun pada usia lanjut, bayam bisa menjadi pedang bermata dua. Bayam mengandung purin dan oksalat yang cukup tinggi. Zat ini, jika dikonsumsi terlalu sering akan diubah tubuh menjadi asam urat, lalu sisanya dibebankan kepada ginjal untuk dibuang. Saya pernah menangani seorang ibu bernama Ibu Sulastri dari Magelang, usia 71 tahun. Setiap pagi, beliau selalu makan bayam rebus karena merasa ringan di perut dan mudah dicerna. Tetapi hampir setiap malam,
Kakinya terasa panas dan nyeri, terutama di pergelangan. Hasil pemeriksaan menunjukkan asam uratnya sering melonjak dan fungsi ginjalnya mulai melambat. Ketika saya tanyakan cara memasaknya, beliau selalu merebus bayam cukup lama agar layu dan empuk. Disinilah masalahnya. Bayam yang direbus lama justru membuat oksalatnya lebih mudah terserap tubuh. Akibatnya, kristal kecil bisa menumpuk di sendi dan ginjal, memicu nyeri dan pembengkakan yang sering dianggap sebagai faktor usia. Bukan berarti bayam harus dihindari seumur hidup. Namun pada lansia, frekuensi dan porsinya perlu dibatasi. Jika tetap ingin mengonsumsi, pilih bayam muda, masak sebentar saja, dan jangan dikonsumsi setiap hari. Variasikan dengan sayur lain yang lebih ramah untuk ginjal agar tubuh tidak bekerja terlalu keras. Jika sampai di sini Bapak dan Ibu merasa, "Wah, ini sering saya lakukan," silakan tulis angka 2 di kolom komentar. Ini bukan untuk menilai benar atau salah, tetapi sebagai tanda bahwa kita sedang belajar bersama demi ginjal yang lebih sehat dan sendi yang lebih nyaman. Sayur berikutnya yang sering dianggap aman, namun perlu diwaspadai adalah kangkung. Banyak lansia menyukai kangkung karena teksturnya lembut dan mudah dikunyah. Namun kangkung mengandung purin yang cukup tinggi, terutama jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam porsi besar. Pada usia lanjut, ginjal tidak lagi secepat dulu dalam menyaring sisa purin sehingga asam urat lebih mudah menumpuk. Saya teringat seorang bapak bernama Pak Wiono dari Sragen, usia 72 tahun. Beliau hampir setiap sore makan kangkung rebus atau ditumis ringan. Katanya agar pencernaan lancar dan tidak sembelit. Namun, keluhannya selalu sama. Jari kaki sering nyeri, lutut terasa panas, dan bangun tidur terasa kaku. Setelah ditelusuri, ternyata kangkung menjadi sayur utama yang beliau konsumsi hampir setiap hari. Kangkung yang dimasak berulang dan dipanaskan kembali juga memperberat kerja ginjal. Zat purin di dalamnya semakin sulit diproses tubuh yang sudah menua. Bapak dan Ibu tidak perlu langsung takut atau panik. Kangkung masih boleh dikonsumsi, tetapi jangan dijadikan menu harian. Batasi 1 atau 2 kali dalam sepekan, masak sebentar saja, dan hindari memanaskan ulang. Seimbangkan dengan sayur lain yang lebih ringan, agar ginjal tidak dipaksa bekerja tanpa henti. Jika Bapak dan Ibu baru sadar bahwa kangkung sering hadir di meja makan, tuliskan angka 3 di kolom komentar. Angka kecil ini bisa menjadi langkah awal untuk perubahan besar pada kesehatan ginjal dan sendi kita. Bapak dan Ibu, sayur berikutnya yang sering luput dari perhatian adalah daun singkong. Banyak orang menganggap daun singkong sangat sehat karena kaya serat dan mudah membuat kenyang. Namun pada usia lanjut, daun singkong bisa menjadi beban tersembunyi bagi ginjal. Daun singkong mengandung purin dan zat sisa yang cukup berat untuk disaring, terutama jika dikonsumsi terlalu sering. Saya pernah bertemu dengan Ibu Rukmini dari Purwodadi, usia 70 tahun. Beliau gemar sekali daun singkong rebus, hampir setiap 2 hari sekali. Katanya, agar tidak cepat lapar dan gula darah tetap stabil. Tetapi, keluhannya adalah kaki sering bengkak di sore hari dan sendi terasa nyeri saat bangun tidur. Setelah ditelusuri, ternyata daun singkong selalu direbus lama hingga benar-benar lunak. Bahkan air rebusannya kadang ikut diminum karena dianggap menyehatkan. Padahal, disitulah zat sisa yang seharusnya dibuang justru kembali masuk ke tubuh. Ginjal yang sudah melemah dipaksa bekerja ekstra untuk menyaringnya. Bukan berarti daun singkong harus dihilangkan sepenuhnya, namun konsumsinya perlu dibatasi dengan bijak. Rebus sebentar, buang air rebusannya, dan jangan dikonsumsi terlalu sering. Perhatikan juga reaksi tubuh setelah memakannya. Jika sendi terasa lebih nyeri atau kaki lebih mudah bengkak, itu bisa menjadi sinyal peringatan dari tubuh. Jika Bapak dan Ibu merasa daun singkong sering menjadi menu andalan di rumah, silakan tulis angka 4 di kolom komentar. Kesadaran kecil hari ini bisa mencegah masalah besar di kemudian hari. Selanjutnya, ada satu sayur yang sering dianggap paling aman dan netral, yaitu kembang kol. Teksturnya lembut, rasanya ringan, dan sering dipilih oleh lansia karena mudah dikunyah dan dicerna. Namun, Bapak dan Ibu perlu tahu, kembang kol termasuk sayur dengan kandungan purin sedang yang bisa menjadi masalah jika dikonsumsi terlalu sering. Saya pernah menangani Pak Hadi dari Semarang, usia 73 tahun. Setelah didiagnosis asam urat,
Beliau sangat membatasi daging dan menggantinya dengan kembang kol hampir setiap hari. Awalnya terasa aman, namun beberapa bulan kemudian nyeri sendi justru sering kambuh dan pergelangan kaki mulai terasa panas di malam hari. Masalahnya bukan pada kembang kol itu sendiri, tetapi pada frekuensi dan porsinya. Ketika kembang kol menjadi sayur utama setiap hari, asupan purin tetap tinggi dan ginjal harus bekerja keras untuk membuang sisanya. Pada ginjal lansia, kondisi ini bisa mempercepat kelelahan organ penyaring tersebut. Bapak dan ibu masih boleh mengonsumsi kembang kol, tetapi jangan setiap hari. Batasi 1 atau 2 kali dalam sepekan dan kombinasikan dengan sayur rendah purin lainnya. Masak dengan cara sederhana. Jangan terlalu lama, agar tubuh tidak dibebani zat sisa berlebihan. Jika bapak dan ibu merasa kembang kol sering menjadi pilihan karena dianggap paling aman, tuliskan angka 5 di kolom komentar. Dari sini kita belajar bahwa yang terasa aman belum tentu selalu cocok untuk tubuh yang sudah berusia lanjut. Bapak dan ibu, sayur berikutnya yang perlu diwaspadai adalah jamur. Banyak lansia beralih ke jamur karena dianggap pengganti daging yang lebih sehat. Teksturnya lembut, rasanya gurih alami, dan mudah diolah. Namun yang jarang disadari, jamur mengandung purin yang cukup tinggi dan bisa memicu kenaikan asam urat jika dikonsumsi terlalu sering. Saya pernah bertemu dengan Ibu Marni dari Salatiga, usia 68 tahun. Sejak mengurangi lauk hewani, beliau hampir setiap hari memasak jamur, baik ditumis ringan maupun dibuat sup. Awalnya tubuh terasa ringan, tetapi lama-kelamaan jari tangan dan kaki sering terasa nyeri, terutama saat malam hari. Setelah diperiksa, asam uratnya sering berada di batas atas normal. Jamur yang dikonsumsi terus-menerus membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring sisa purin. Pada usia lanjut, kondisi ini membuat nyeri sendi lebih cepat kambuh, meskipun pola makan sudah terasa sehat. Jamur bukan musuh, tetapi perlu diatur. Konsumsi sesekali saja, jangan setiap hari. Pilih porsi kecil dan kombinasikan dengan sayur lain yang lebih ringan bagi ginjal. Jika setelah makan jamur sendi terasa lebih nyeri, itu tanda tubuh sedang memberi peringatan. Jika bapak dan ibu termasuk yang sering mengonsumsi jamur sebagai lauk harian, silakan tulis angka 6 di kolom komentar. Kesadaran ini penting, agar langkah kita berikutnya lebih bijak dalam menjaga ginjal dan sendi. Bapak dan ibu, sayur berikutnya yang jarang dibahas tetapi penting untuk diketahui adalah asparagus. Banyak orang menganggap asparagus sebagai sayur mahal yang identik dengan hidup sehat. Namun pada lansia, asparagus termasuk sayur dengan kandungan purin cukup tinggi yang bisa membebani kerja ginjal jika dikonsumsi terlalu sering. Saya pernah mendapat keluhan dari Pak Bambang di Jakarta Timur, usia 70 tahun. Beliau rutin mengonsumsi asparagus karena anjuran anaknya yang membaca artikel kesehatan. Beberapa minggu kemudian, nyeri di lutut dan jari kaki justru sering muncul, terutama setelah makan malam. Setelah pola makannya ditinjau, asparagus menjadi menu yang cukup sering hadir. Ginjal lansia yang sudah tidak sekuat dulu dipaksa menyaring sisa purin dalam jumlah besar. Akibatnya, asam urat lebih mudah naik dan menimbulkan rasa panas serta kaku pada sendi. Asparagus bukan sayur yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi porsinya perlu sangat dibatasi pada usia lanjut. Jika ingin mengonsumsi, cukup sesekali saja dan jangan digabungkan dengan sayur tinggi purin lainnya dalam satu waktu. Perhatikan selalu reaksi tubuh setelahnya. Jika bapak dan ibu pernah atau masih rutin mengonsumsi asparagus, tuliskan angka 7 di kolom komentar. Dari sini kita bisa lebih waspada dan tidak lagi tertipu oleh label sayur mahal yang belum tentu ramah untuk ginjal lansia. Bapak dan ibu, sayur terakhir yang paling sering tidak disadari bahayanya adalah sayur asin dan sayur olahan, seperti sayur kalengan, acar, atau sayur yang diawetkan dengan garam tinggi. Banyak lansia menyukainya karena praktis, tahan lama, dan rasanya kuat. Namun justru disinilah letak bahayanya bagi ginjal. Saya pernah menangani Pak Slamet dari Cirebon, usia 74 tahun. Beliau gemar sekali sayur asin dan acar karena menurutnya bisa meningkatkan selera makan. Setiap hari, ada saja sayur asin di meja makan. Awalnya tidak terasa apa-apa, tetapi lama-kelamaan kakinya sering bengkak, tekanan darah naik, dan asam urat semakin sulit dikontrol. Kandungan garam yang tinggi
membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Pada ginjal lansia, beban ini bisa mempercepat penurunan fungsi ginjal. Ditambah lagi proses pengawetan membuat zat sisa lebih sulit dibuang dan bisa memperparah peradangan sendi. Sayur asin dan olahan sebaiknya benar-benar dibatasi, bahkan jika memungkinkan dihindari. Pilih sayur segar yang dimasak sendiri dengan bumbu ringan. Semakin sederhana olahannya, semakin ramah bagi ginjal dan sendi. Jika Bapak dan Ibu masih sering mengonsumsi sayur asin, acar, atau sayur kalengan, silakan tulis angka 8 di kolom komentar. Ini bukan untuk menyalahkan, tetapi sebagai pengingat bahwa ginjal kita butuh perlindungan ekstra di usia lanjut. Bapak dan Ibu, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita rekap secara singkat agar tidak ada yang tertukar. Tadi kita sudah membahas bayam yang terlalu sering direbus lama, bisa membebani ginjal. Lalu kangkung yang jika dijadikan menu harian dapat memicu kenaikan asam urat. Daun singkong yang direbus lama dan dikonsumsi terus-menerus juga bisa menjadi beban tersembunyi bagi ginjal lansia. Kita juga sudah membahas kembang kol yang sering disangka paling aman. Padahal jika terlalu sering, tetap bisa memicu nyeri sendi. Jamur yang kerap dijadikan pengganti daging ternyata juga mengandung purin yang tidak ringan. Asparagus yang terlihat sehat dan mahal pun perlu dibatasi, karena bisa memperberat kerja ginjal. Terakhir, sayur asin dan sayur olahan yang tinggi garam terbukti paling cepat merusak fungsi ginjal jika dikonsumsi terus-menerus. Intinya bukan melarang sayur, tetapi memilih dengan bijak dan mengatur frekuensinya. Tubuh lansia punya batas yang perlu dihormati. Jika Bapak dan Ibu ingin ginjal tetap kuat dan asam urat lebih terkendali, maka kesadaran memilih sayur adalah langkah awal yang sangat penting. Bapak dan Ibu, ada satu hal penting yang perlu saya tekankan, agar tidak terjadi salah paham. Perubahan pada ginjal dan asam urat tidak terjadi secara instan. Efek dari mengurangi atau mengatur konsumsi sayur tertentu biasanya terasa bertahap, bisa beberapa minggu, bahkan beberapa bulan, tergantung kondisi tubuh dan kebiasaan sebelumnya. Jadi jangan berkecil hati jika belum langsung terasa hasilnya. Selama masa penyesuaian ini, ada beberapa hal yang sebaiknya benar-benar dihindari. Jangan mengganti sayur dengan porsi karbohidrat berlebihan, seperti nasi putih dalam jumlah besar. Jangan pula menambah konsumsi makanan tinggi purin lain, seperti jeroan, kaldu pekat, atau makanan instan. Minuman manis dan minuman kemasan juga sebaiknya dibatasi karena bisa memperberat kerja ginjal. Perhatikan juga cara memasak. Merebus terlalu lama, memanaskan ulang sayur, dan menggunakan garam berlebihan bisa menghilangkan manfaat dan justru menambah beban tubuh. Dengarkan sinyal dari tubuh. Jika sendi terasa lebih nyeri atau kaki mudah bengkak setelah makan tertentu, itu tanda tubuh sedang meminta perhatian. Yang terpenting, lakukan perubahan secara perlahan dan konsisten. Tubuh lansia lebih membutuhkan kestabilan daripada perubahan drastis. Dengan sikap sabar dan bijak, ginjal bisa tetap terjaga dan kualitas hidup pun perlahan membaik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kesehatan ginjal dan mengendalikan asam urat di usia lanjut bukan tentang pantangan keras, tetapi tentang kebijaksanaan dalam memilih dan mengatur. Dari apa yang kita bahas hari ini, semoga Bapak dan Ibu semakin paham bahwa niat baik saja belum cukup jika tidak disertai pengetahuan yang tepat. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Bapak dan Ibu. Silakan ceritakan di kolom komentar. Sayur apa yang paling sering dikonsumsi dan keluhan apa yang biasanya dirasakan. Pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran dan penguat bagi lansia lainnya yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Jika pembahasan ini terasa bermanfaat, silakan bagikan kepada keluarga, tetangga, atau sahabat yang sudah memasuki usia lanjut. Semoga langkah kecil ini menjadi amal kebaikan dan membawa manfaat yang luas. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan umur yang penuh keberkahan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.